Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yerna Rahmawati Fauziah dari kelas NR3 dengan NIM 18620500163, Prodi PG PAUD di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan salah satu tugas UTS dengan mata kuliah strategi pembelajaran. Model dan strategi pembelajaran yang efektif dan contoh penerapan yang sudah dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kombinasi model dan strategi pembelajaran dalam anak usia dini. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif dengan strategi bermain peran. Model pembelajaran kooperatif melibatkan anak-anak bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas bersama. Strategi bermain peran memungkinkan anak-anak untuk bermain peran karakter tertentu atau situasi tertentu yang membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, bahasa, dan kognitif. Contohnya, di kelas guru dapat mengorganisir kelompok A dan kelompok B yang diberikan skenario sederhana seperti belajar cooking class di sekolah. Anak-anak akan memainkan peran sebagai koki atau chef dan juri, berlatih percakapan dan belajar tentang memasak dan menilai orang lain secara sederhana serta konsep membumbui. Yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek dengan strategi eksplorasi. Pembelajaran berbasis proyek mendorong anak-anak untuk terlibat dalam proyek jangka panjang yang bermakna dan relevan. Strategi eksplorasi memungkinkan anak-anak untuk secara aktif menjelajahi lingkungan mereka dan belajar melalui pengalaman langsung. Contohnya, proyek membuat taman mini di sekolah. Anak-anak diajak untuk menanam berbagai tanaman, merawatnya, dan mengamati pertumbuhannya. Melalui proyek ini, mereka belajar tentang alam, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang ketiga, model pembelajaran langsung dengan strategi demonstrasi. Model pembelajaran langsung melibatkan guru yang menyampaikan informasi secara jelas dan terstruktur. Strategi demonstrasi digunakan untuk menunjukkan secara langsung cara melakukan sesuatu sehingga anak-anak dapat mengamati dan meniru. Contohnya, guru mendemonstrasikan cara mencuci tangan dengan benar dan menggunakan sabun dan air. Anak-anak kemudian mengikuti langkah-langkah yang telah didemonstrasikan oleh guru, memastikan mereka memahami pentingnya kebersihan tangan. Yang keempat, model pembelajaran diferensiasi dengan strategi pembelajaran aktif. Pembelajaran diferensiasi menyesuaikan instruksi untuk memenuhi kebutuhan belajar individu anak. Strategi pembelajaran aktif melibatkan anak-anak secara langsung dalam proses pembelajaran melalui kegiatan yang menarik dan partisipatif. Contohnya, guru menyediakan berbagai pusat pembelajaran di kelas seperti pusat seni, pusat membaca, dan pusat matematika. Anak-anak dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, misalnya menggambar, mendengarkan cerita, atau bermain permainan matematika interaktif. Yang kelima, model pembelajaran berbasis teknologi dengan strategi game atau basis learning. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran memungkinkan integrasi alat digital dan aplikasi. Strategi game atau basis learning menggunakan permainan sebagai media pembelajaran, membuat proses belajar menjadi menyenangkan dan interaktif. Contohnya menggunakan aplikasi edukatif di tablet untuk belajar mengenal huruf dan angka,
Anak-anak dapat bermain permainan edukatif yang mengajarkan mereka huruf dan angka melalui gambar dan suara yang membuat belajar menjadi lebih menarik dan efektif. Kesimpulannya, mengombinasikan berbagai model dan strategi pembelajaran dalam anak usia dini dapat menciptakan lingkungan belajar yang kaya dan beragam, membantu anak-anak mengembangkan berbagai keterampilan penting dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Guru harus terus berinovasi dan menyesuaikan pendekatan mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing anak. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.